Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ghani, mahasiswa sosiologi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu bencana dan dampaknya terhadap perempuan serta pentingnya modal sosial pasca terjadinya bencana. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian mata kuliah sosiologi kebencanaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu bencana. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik faktor alam maupun oleh manusia itu sendiri, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa ataupun kerugian. Jadi, sesuatu dapat dikatakan bencana apabila hal tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa serta kerugian. Apabila hal tersebut tidak menyebabkan korban jiwa atau kerugian, maka hal tersebut bukanlah sebuah bencana. Kemudian klasifikasi bencana. Berdasarkan jenisnya, bencana dapat diklasifikasikan dua, yaitu bencana karena faktor alam dan bencana non-alam. Faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, serta tanah longsor. Sedangkan karena ulah manusia, yaitu bisa jadi perang, kemudian banjir, serta kerusuhan. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya. Jadi bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan terjadinya, yaitu yang pertama perlahan atau slow onset, di mana peristiwa ini terjadi secara perlahan seperti letusan gunung berapi. Kemudian mendadak, bencana yang mendadak seperti gempa bumi. Kemudian bencana non-alam itu sendiri dapat terjadi akibat karena gagal teknologi, kemudian gagal modernisasi, epidemi, serta wabah penyakit. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki atau Indonesia ini adalah salah satu negara yang tingkat terjadinya bencana itu cukup tinggi. Nah, berikut faktor-faktor yang menyebabkan mengapa Indonesia menjadi rentan terhadap bencana. Yang pertama, wilayah Indonesia yang berada di kawasan tropis. Kemudian jumlah penduduk Indonesia itu sangat tinggi. Selain itu, kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia juga terbilang cukup tinggi seperti kebakaran hutan, hutan kekeringan, kemudian hutan gundul, sehingga perlu menekankan upaya penanggulangan bencana secara sistematik. Kemudian kejadian bencana meningkat secara signifikan. 70% bencana hidrometeorologi telah terjadi di Indonesia. Sehingga diperkirakan bahwa tren bencana akan meningkat di masa mendatang seiring dengan meningkatnya perubahan lingkungan global serta degradasi lingkungan. Selain itu, efek rumah kaca juga dapat mempengaruhi terjadinya bencana karena panas matahari yang berlebihan kemudian akan dipantulkan kembali ke langit sehingga mengakibatkan lapisan ozon semakin menipis. Kemudian daerah aliran sungai yang ada di Indonesia juga semakin menipis karena dialihfungsikan menjadi lahan atau dialihfungsikan menjadi pemukiman oleh warga masyarakat itu sendiri. Kemudian permasalahan lingkungan itu seperti eksploitasi hutan, kemudian urbanisasi, kemudian ada pencemaran air, serta naiknya pemukiman laut. Selanjutnya tentang modal sosial. Jadi, modal sosial di sini dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial ini mencerminkan hasil interaksi sosial. Kemudian menurut Putman, modal sosial itu merupakan mutual trust atau kepercayaan antar anggota masyarakat. Jadi,
Modal sosial ini dibangun berdasarkan kepercayaan antar masyarakatnya, antar anggota masyarakat itu sendiri. Kemudian modal sosial juga dapat didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan network serta norma-norma dan kepercayaan sosial. Jadi, kepercayaan sosial dapat membangun adanya modal sosial itu sendiri. Sedangkan menurut Pierre Bourdieu, modal sosial adalah sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berdasar dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung secara terus-menerus. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial itu merupakan sesuatu yang berhubungan atau saling berkaitan dengan orang lain, baik itu ekonomi, budaya, maupun bentuk sosial lainnya. Sedangkan menurut Bardan, modal sosial itu sebagai serangkaian norma, jaringan, serta kelompok di mana masyarakat mendapat akses serta perbuatan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Kemudian wujud dari modal sosial. Wujud dari modal sosial yang pertama yaitu adanya hubungan sosial, di mana komunikasi bersama antar anggota masyarakat atau antar individu yang disebabkan untuk membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Jadi, untuk dapat melihat modal sosial itu, kita harus melihat bagaimana interaksi antar individu dengan individu lain, di mana mereka saling berketergantungan antara sama lain atau saling menolong satu sama lain. Kemudian, adat dan sosial budaya lokal. Jadi adat serta budaya lokal mampu diimplementasikan sebagai dari wujud modal sosial itu sendiri, di mana adat serta kultur yang masih terpelihara dalam lingkungan dapat diakui sebagai modal sosial. Kemudian toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban normal yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama dengan orang lain. Karena prinsip dasar modal sosial itu, mereka harus saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian kejujuran. Nah, jadi kejujuran ini menjadi faktor sangat penting dalam modal sosial. Karena modal sosial itu sendiri merupakan kepercayaan atau trust. Jadi kejujuran masyarakat itu sendiri atau kejujuran antara anggota masyarakat itu sangat mempengaruhi modal sosial itu, karena dalam suatu masyarakat apabila kita hilangnya rasa kepercayaan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain, maka itu akan mempengaruhi modal sosial. Selanjutnya apa sih hubungan antara modal sosial dengan recovery atau bantuan pasca terjadinya bencana? Jadi modal sosial di sini berperan sangat penting dalam terjadinya bencana atau penanganan pasca bencana. Seperti pada jurnal tentang peran modal sosial dalam percepatan pembangunan desa pasca tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Nah, Fadli berpendapat bahwa modal sosial itu merupakan faktor krusial yang mendorong percepatan serta pembangunan desa pasca tsunami, terlebih pada ekonomi serta pembangunan infrastruktur, karena di samping modal sosial, modal fisik serta modal ekonomi, modal sosial juga sangat berpengaruh dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi. Karena stok modal sosial masyarakat di masing-masing desa itu berbeda, sehingga perlu adanya modal sosial yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa modal sosial di Kabupaten Aceh Besar pasca terjadinya tsunami itu dapat sangat berperan aktif atau percepatan pembangunan perumahan serta peningkatan pendapatan keluarga itu meningkat cukup cepat serta peningkatannya itu drastis atau kenaikannya sangat cepat. Sedangkan Agnes Mawarni dalam penelitiannya, beliau menyatakan bahwa keberadaan institusi lokal juga merupakan asosiasi komunitas setempat yang
tanggung jawab atas kegiatan pembangunan. Jadi, di sini Agnes menekankan bahwa keberadaan institusi lokal juga sangat mempengaruhi betapa pentingnya modal sosial pasca terjadinya bencana. Karena institusi lokal itu bukan atas kepentingan pribadi, tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal kelamaan akan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Kemudian, rasa saling percaya warga. Jadi, rasa saling kepercayaan terhadap sesama anggota masyarakat itu dapat digalang atau diasah melalui modal sosial. Kemudian warga yang secara sosial ekonomi lebih kuat sebelum terjadinya bencana secara rata-rata memiliki corak modal sosial yang lebih luas. Jadi mereka yang sosial ekonomi atau kelompok sosialnya luas, atau mereka memiliki saudara yang luas atau keluarga yang besar, itu dapat mempengaruhi percepatan pemulihan ekonomi serta percepatan pembangunannya, karena semakin besar keluarga atau semakin besar kita memiliki saudara atau rasa kepercayaan orang itu kepada kita semakin tinggi, maka semakin cepat pula modal sosial yang akan didapatkan. Kemudian kedua modal sosial ini juga merupakan mereka memiliki jaringan sosial yang lebih besar, termasuk dengan orang-orang pada suatu lembaga. Sedangkan pada jurnal Peran Modal Sosial dalam Upaya Penanggulangan Dampak Bencana Badai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, modal sosial dalam bentuk prakarsa dan bantuan sesama warga itu sangat penting untuk mengurangi penderitaan akibat bencana. Jadi, bantuan-bantuan yang datang pada terjadinya suatu bencana itu biasanya lebih cepat itu karena pengaruh modal sosial. Jadi karena kalau kita menunggu bantuan dari pemerintah itu terkesan lama dan biasanya ada prosedurnya, tidak seperti dengan bantuan dari keluarga, dari rekan atau dari jaringan sosial kita. Kemudian selain itu, modal keuangan, modal sumber daya serta modal fisik juga sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan dari dampak bencana ini. Jadi modal sosial ini dibutuhkan pada saat setelah terjadinya bencana, tetapi kita harus bisa membangun modal sosial itu sebelum terjadinya bencana. Sedangkan pada tingkatan mikro, modal sosial itu berperan memungkinkan warganya mendapat informasi, peringatan, dan bantuan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa modal sosial itu sebenarnya bukan hanya diperlukan pada saat setelah terjadinya bencana, tetapi sebelum terjadinya bencana juga itu ada manfaatnya, seperti kita bisa mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan peringatan terjadinya suatu bencana. Kalau di bencana yang disebabkan oleh faktor alam itu kita bisa lihat adanya peringatan dini tsunami, peringatan dini banjir, kemudian gempa bumi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana peran perempuan dalam terjadinya bencana, karena sejatinya perempuan tersebut sangat rentan terhadap bencana karena perempuan ini sering berdiam diri di rumah, tidak seperti laki-laki yang memiliki tugas untuk mencari nafas sehingga mereka sering berada di luar rumah. Kalau perempuan, mereka kan biasanya mereka hanya duduk di rumah atau bekerja, memasak, mencuci, atau pekerjaan domestik lainnya. Sehingga Ellen Emerson menuliskan bahwa gender membentuk dunia sosial di dalamnya di mana berbagai peristiwa alam terjadi. Perempuan dibuat menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial. Jadi yang peran sosial perempuan di sini ini dianggap sebagai salah satu akibat dari adanya bencana. Jadi bencana yang terjadi dan korban kebanyakan perempuan itu akibat adanya peran sosial. Karena mereka memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya. Selain itu, jaringan sosial yang dimiliki perempuan, khususnya perempuan yang terjadi pada masyarakat desa atau perempuan yang tinggal di desa, mereka memiliki jaringan network
jaringan sosial mereka itu atau social network mereka itu sangat sedikit karena mereka tidak memiliki teman atau pergaulan mereka tidak luas, tidak seperti laki-laki. Karena bisa kita lihat lingkungan pergaulan perempuan terlebih ibu-ibu rumah tangga itu hanya sesama tetangga. Kemudian kontrol sumber daya alam dan ekonomi. Kontrol sumber alam dan ekonomi yang dikontrol oleh perempuan itu juga sedikit, sehingga jaminan tempat tinggal serta pekerjaan yang mereka dapat itu juga akan mempengaruhi dari mengapa perempuan menjadi korban yang sangat banyak pada saat terjadinya bencana. Kemudian perempuan juga akan menjadi korban dari pengelompokan gender terkait pekerjaan, di mana perempuan ini mereka mewakili dalam industri pertanian, wirausaha, sektor ekonomi informal dengan upah kerja di bawah UMR. Jadi perempuan-perempuan ini mereka tidak seharusnya atau mereka tidak mendapat gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Selain itu, perempuan-perempuan juga dianggap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, orang tua yang berusia lanjut, dan anggota keluarga yang tidak memiliki ketidaksempurnaan. Jadi, dari tugas mereka ini bisa kita lihat bahwa mereka cenderung berada di rumah atau mereka berdiam diri di rumah. Sehingga pada hakikatnya mengapa perempuan menjadi korban yang paling banyak karena mereka sulit mengevakuasi diri mereka atau menyelamatkan diri mereka karena mereka bertanggung jawab untuk mengevakuasi atau menyelamatkan anak-anak atau orang tua yang sudah lanjut usia terlebih dahulu. Selain itu, kebutuhan perempuan mereka tidak cukup bahkan sangat menyedihkan karena mereka mempunyai beban ganda sebagai pekerja produktif dan melanjutkan keturunan. Selain itu, rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana alam. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan sementara karena keterbatasan fasilitas, sehingga mereka terpaksa harus memasak serta mereka menambah beban domestik perempuan pada saat terjadinya bencana. Kemudian sifat bencana itu sendiri dapat meningkatkan kerentanan perempuan. Hal ini kita bisa lihat pada perempuan sebagai kepala rumah tangga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karena terjadinya bencana, apabila mereka kehilangan suami, maka perempuan-perempuan ini akan menggantikan peran suaminya atau mereka akan mencari nafkah. Selain itu, perlindungan sementara untuk kaum perempuan itu juga sangat sedikit atau masih minimnya perlindungan terhadap perempuan. Berdasarkan sebuah laporan, mereka menstrukturalisasi atau mereka membuat relasi gender adalah bagian dari konteks budaya serta mempengaruhi kapasitas komunitas untuk mengantisipasi serta menyiapkan diri. Selain itu dapat mempertahankan diri dan juga melakukan pemulihan karena bencana. Untuk itu perempuan-perempuan ini harusnya kita bisa memberdayakan mereka, di mana perlu adanya pemberdayaan perempuan untuk dapat membuat sebuah penugasan terhadap informasi pengetahuan secara bencana serta pencegahannya. Ini bisa kita katakan dapat membuat suatu kelompok perempuan dalam pemberdayaan masyarakat setelah terjadinya bencana. Selain itu, kaum perempuan juga bisa kita katakan dapat memberikan usulan pengelompokan dalam pengelolaan bencana yang dituntut tepat dan cepat serta terkoordinasi dengan baik, di mana mereka ini dapat menyumbangkan tenaga serta pikirannya untuk mendukung kelompok sosial kemasyarakatan, misalnya dalam hal pendidikan dan untuk anak-anak korban bencana. Nah, pada bencana ini sebenarnya kita harus bisa melakukan persiapan sedini mungkin. Karena pada dasarnya, pada saat terjadinya bencana, kita itu harus membutuhkan yang namanya persiapan. Nah, kalau untuk di negara-negara maju itu sendiri,
persiapan itu mereka sudah sangat kuat, seperti adanya rumah tahan gempa, kemudian adanya persiapan seperti mereka mempersiapkan tas yang telah berisi berbagai macam hal yang diperlukan atau berbagai macam hal yang darurat. Selain itu, pada saat terjadinya bencana, kita harus fokus pada recovery atau penanganan pasca bencana, karena biasanya korban-korban yang terjadi karena bencana alam itu mereka memiliki trauma yang sangat panjang. Trauma di sini dapat kita katakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mental, di mana kesehatan mental biasanya menjadi sesuatu masalah yang sangat penting pasca terjadinya bencana. Sehingga kita perlu melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, sebagai konsultasi atau agen untuk dapat menanggulangi trauma pasca terjadinya bencana. Selain itu, bencana juga dapat kita kaitkan sebagai sesuatu yang ada akibat dari berbagai macam hal yang terjadi. Ada yang mengaitkan dengan mitos serta lainnya. Dan hal ini biasanya berkaitan erat juga dengan perempuan, karena perempuan khususnya ibu rumah tangga, mereka sangat mempercayai mitos-mitos tersebut. Selanjutnya, mengapa perempuan salah satu korban yang paling banyak pada saat terjadinya bencana? Nah, jadi perempuan itu, mereka menganggap bahwa perempuan itu tidak perlu hadir di pertemuan adat atau ada pertemuan-pertemuan, karena logikanya dalam kepengurusan adat terdapat perempuan yang juga ikut sebagai pengambil keputusan, tentu akan lebih baik lagi, karena kemudian masalah-masalah dan kepentingan perempuan yang ada dalam lingkungan adat tersebut juga dapat diperhitungkan. Jadi kondisinya apabila perempuan tidak dapat memberikan keputusan atau mereka tidak menganggap perempuan itu tidak pantas untuk memberikan keputusan, maka akan mengakibatkan terjadinya permasalahan perempuan atau permasalahan wanita itu tidak dapat diselesaikan, atau masalahnya hanya akan dipendam sendiri. Kemudian perempuan juga tidak memiliki akses, atau mereka memiliki akses tetapi terbatas, di mana informasi serta akses struktural ini mampu mengambil peran aktif dalam peran-peran tertentu yang terkadang terlupakan oleh laki-laki, seperti dalam mengatur baju, kemudian mengambil pakaian, kemudian pemilihan bahan makanan. Biasanya kan itu merupakan tugas perempuan, atau itu merupakan tugas dasar dan tugas wajib dari perempuan itu sendiri. Nah, secara struktur budaya, perempuan di desa ataupun perempuan di kota banyak tergabung dalam kelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok pengajian, serta kelompok arisan, kelompok hobi, PKK, Dharma Wanita, dan lain-lain. Nah, nantinya kelompok-kelompok ini akan sangat berpengaruh nanti pada saat pasca bencana. Biasanya kumpulan-kumpulan ini atau perkumpulan ini akan saling tolong-menolong terhadap anggotanya yang terkena bencana. Selain itu, pada kelompok-kelompoknya juga memiliki kegiatan yang sangat aktif atau kegiatan yang sangat dapat menghibur atau sangat membantu perempuan. Nah, keberadaan kelompok perempuan di masyarakat merupakan salah satu bentuk modal sosial yang berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Jadi, kelompok-kelompok tadi ini akan sangat membantu dalam meminimalisir terjadinya kerusakan atau kerugian pada saat terjadi bencana. Selain itu, terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam bencana mampu memperkuat eksistensi mereka di dalam masyarakat. Nah, seperti yang terjadi pada badai Mit tahun 1998, di mana perempuan yang berada di Guatemala dan Honduras langsung membangun rumah, menyelamatkan persediaan air, dan membangun tempat perlindungan. Selain itu, pentingnya peran perempuan dalam proses rekonstruksi pasca bencana ini telah mendorong sebuah LSM lokal untuk membuat kampanye strategis. Nah, dalam buku Perempuan dan Bencana, di mana peran perempuan dalam penanganan bencana itu juga menjadi yang sangat
pentingnya itu salah satunya yaitu membantu di dapur umum. Jadi yang tugas-tugas untuk memasak, mencuci itu sudah dikerjakan oleh perempuan, sedangkan laki-lakinya itu sibuk memperbaiki atau mereka membangun kembali rumah yang telah rusak. Selain itu, pembuatan dapur umum juga yang dikhususkan untuk korban dan kaum perempuan adalah orang-orang yang aktif dalam organisasi tingkat dusun. Jadi, anggota-anggota yang ada pada masyarakat ini nantinya mereka akan saling membantu seperti PKK. Kalau yang di desa-desa tersebut kan biasanya ada yang namanya PKK, dusun, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu bencana serta peran modal sosial dan juga peran perempuan pada recovery pasca bencana. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.